Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Fairuz Pausa, absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan modul 3 dan 4. Modul 3 yaitu aplikasi pengolah presentasi Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu pengenalan aplikasi pengolah presentasi Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah aplikasi dari Microsoft Office yang dibentuk untuk membuat dan menampilkan presentasi dalam bentuk slide secara visual dan menarik. Lalu ada mengenal lembar kerja PowerPoint. Saat memulai Microsoft PowerPoint 2010, jendela program PowerPoint akan terbuka. Jendela ini umumnya berisi menu, tool, dan fitur lainnya. Microsoft PowerPoint 2010 tampilannya hampir mirip dengan versi 2007. Perbedaannya terletak pada tampilan baris judul pull down menu yang fungsinya berubah menjadi baris judul atau tab. Setiap tab terdiri atas kumpulan toolbar. Lalu ada menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, membuka aplikasi bisa melalui menu Start. Lalu, yang kedua, menambahkan slide. Klik Home lalu pencet New Slide. Yang ketiga, menambahkan teks. Klik pada kotak, klik to add title atau subtitle. Yang keempat, menyisihkan gambar atau grafik. Klik Insert lalu pilih yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir yaitu menjalankan slideshow. Klik slideshow lalu from beginning. Lalu ada kelebihan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, mudah digunakan atau user friendly. Yang kedua, banyak pilihan template dan desain menarik. Lalu, bisa menambahkan gambar, video, audio, tabel, dan grafik. Lalu, memiliki fitur animasi dan transisi agar presentasi lebih hidup. Lalu ada fitur-fitur Microsoft PowerPoint. Yang pertama, Microsoft PowerPoint menawarkan kemudahan untuk membuat presentasi yang berbentuk elektronis pada setiap halaman atau slide yang dapat disisipkan dengan komponen-komponen multimedia yang melibatkan seperti teks, gambar, foto, audio, suara, dan film. Lalu yang kedua, Microsoft PowerPoint juga memungkinkan komunikasi dengan software lain seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel. Lalu ada komponen-komponen Microsoft PowerPoint. Yang pertama, file backstage berisi menu utama seperti New, Open, Save As, Print, Close, dan pengaturan lainnya. Lalu yang kedua ada Quick Access Toolbar. Toolbar kecil di bagian atas yang berisi perintah cepat seperti Save, Undo, Redo bisa ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga ada Title Bar, menampilkan nama file presentasi yang sedang dibuka berdasarkan nama aplikasinya. Lalu yang keempat ada Tab Ribbon, deretan menu seperti Home, Insert, Design, dan lain-lain berisi berbagai perintah yang sudah dikelompokkan sesuai fungsinya. Lalu ada Group, yaitu kumpulan perintah dalam satu tab ribbon yang sudah dikelompokkan berdasarkan fungsi. Lalu ada Slide Pane, yaitu bagian yang menampilkan daftar atau urutan yang telah dibuat. Lalu ada Placeholder, yaitu kotak slide yang digunakan untuk memasukkan teks, gambar, tabel, dan objek lainnya. Lalu ada Slide Number yang menampilkan nomor yang sedang aktif dan jumlah keseluruhan slide. Lalu ada View Mode, yaitu untuk mengatur tampilan slide seperti normal, slide shoulder, dan slide show. Lalu yang terakhir ada zoom slider, yaitu untuk memperbesar dan memperkecil tampilan slide pada layar.
Kemudian saya akan menjelaskan penentuan tujuan dan materi presentasi analisis audiens. Yang pertama yaitu analisis audiens. Analisis audiens itu merupakan langkah-langkah penting sebelum melakukan presentasi. Tujuannya adalah untuk memahami latar belakang, kebutuhan, serta minat audiens agar materi yang disampaikan dapat disesuaikan secara tepat. Dengan melakukan analisis audiens, presentasi akan menjadi lebih efektif dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua yaitu ada manfaat analisis audiens. Dengan melakukan analisis audiens, presenter dapat menyusun dan menyesuaikan materi presentasi agar sesuai dengan kebutuhan latar belakang serta harapan audiens. Analisis audiens membantu presenter memahami ekspektasi audiens sehingga informasi yang disampaikan lebih relevan, jelas, dan memberikan manfaat. Presenter dapat menentukan komunikasi yang paling tepat sehingga penyampaian materi menjadi lebih efektif dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu ada cara menganalisis audiens. Cara menganalisis audiens yaitu melakukan analisis eksklusif, wawancara dengan panitia penyelenggara presentasi, wawancara langsung dengan audiens, lalu pengamatan mandiri, pengamatan selama presentasi, dan pengamatan selama presentasi. Selanjutnya yaitu ada aspek demografis, aspek kontekstual, aspek psikologis. Aspek demografis yaitu mengkategorikan audiens berdasarkan demografis statistik seperti usia, bahasa, etnis untuk mengenal atau menganalisis audiens karena berkaitan erat dengan situasi yang akan dihadapi selama proses penyampaian. Yang kedua yaitu ada aspek kontekstual untuk mengenal atau menganalisis audiens karena sangat berkaitan dengan situasi yang akan dihadapi selama proses penyampaian. Yang ketiga yaitu ada aspek psikologis, diartikan sebagai sebuah aspek yang merujuk pada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap karakter seseorang. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah menentukan tujuan presentasi. Yang pertama yaitu susunlah dari sudut pandang audiens. Yang kedua yaitu menyusun tujuan dari sudut pandang audiens. Yang ketiga selanjutnya tujuan presentasi sebaiknya berfokus pada manfaat yang akan diperoleh audiens. Presenter perlu mempertimbangkan apa yang dibutuhkan dan diharapkan audiens dari materi yang disampaikan. Yang kedua yaitu buatlah yang spesifik. Tujuan harus dirumuskan secara terarah agar tidak bersifat umum, agar memudahkan presenter dalam menyusun serta mengembangkan materi secara lebih fokus. Yang ketiga yaitu rancanglah realistis untuk dicapai. Tujuan presentasi perlu disesuaikan dengan waktu, kondisi, dan kemampuan audiens agar dapat tercapai secara efektif. Tujuan presentasi yaitu membuat suatu ide gagasan, menyentuh emosi pendengar, memotivasi dan menginspirasi pendengar, terus kemudian memperkenalkan diri, meyakinkan pendengar, menyampaikan informasi, melakukan tindakan penyelesaian isi presentasi. Yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah yang dapat diikuti presenter untuk menyesuaikan isi presentasi, yaitu yang pertama menentukan tujuan presentasi, yang kedua kenali audiens dan pelajari latar belakang terus kemudian rencanakan struktur presentasi. Ketiga, identifikasi pesan inti, saring atau atur gaya, sesuaikan gaya presentasi. Kemudian latihan presentasi materi, dan yang terakhir dapatkan umpan balik. Lalu slide yang terakhir yaitu perhitungan waktu presentasi. Tentukan durasi yang diinginkan, terus kemudian tentukan rasio, kecepatan berbicara, buatlah outline atau skrip latihan presentasi, pertimbangkan waktu untuk presentasi, berikan waktu cadangan, dan yang terakhir uji coba presentasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Auresia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 dan modul 4. Modul 3, penyiapan bahan atau materi dalam presentasi. Persiapan materi pendukung. Sebelum melakukan presentasi, tentunya diperlukan persiapan agar hasilnya maksimal dan memuaskan. Salah satu persiapannya adalah menyiapkan materi pendukung. Materi pendukung terdiri dari elemen visual seperti slide presentasi, grafik, foto, dan video.
Fungsi utamanya juga adalah memperkuat dan memperjelas poin-poin penting. Persiapan teks dan narasi untuk presentasi. Yang pertama, jangan terlalu banyak teks. Cukup berisi poin-poin inti saja. Yang kedua, satu topik bahasan dalam satu slide agar fokus. Yang ketiga, highlight informasi penting. Yang keempat, gunakan warna cerah tetapi tidak berlebihan. Lalu yang kelima, hindari background yang bermotif ramai. Slide yang baik memiliki prinsip sederhana, visual, kontras, pengulangan, dan juga penjajaran. Yang kedua, persiapan narasi presentasi. Presenter harus mampu membuka presentasi dengan baik dan menarik, menyampaikan isi secara runtut dan jelas, dan menutup presentasi dengan meyakinkan. Fungsi pembukaan presentasi adalah untuk agar audiens memahami tujuan presentasi, memberikan gambaran umum materi. Pembukaan yang baik akan membuat audiens lebih tertarik mengikuti presentasi dari awal hingga selesai. Selanjutnya adalah grafik dalam presentasi. Grafik adalah penyajian data statistik untuk menggambarkan data secara teliti dan jelas. Jenis grafik yang pertama adalah grafik batang, digunakan untuk membandingkan beberapa data atau kategori. Yang kedua, ada grafik garis, digunakan untuk menunjukkan perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, grafik lingkaran digunakan untuk menunjukkan persentase dari nilai keseluruhan. Fungsi grafik adalah menggambarkan data secara jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah presentasi video. Presentasi video adalah penyampaian pesan atau gagasan menggunakan media audiovisual. Contohnya, yang pertama adalah media promosi suatu produk atau organisasi, yang kedua media edukasi atau pembelajaran, dan yang ketiga menyampaikan permasalahan, solusi, dan cara kerja. Jenis presentasi video, yang pertama presentasi promosi, yang kedua presentasi edukasi, dan yang ketiga presentasi pelatihan. Video membuat penyampaian materi lebih menarik dan tidak membosankan. Lalu yang terakhir adalah prinsip desain slide. Yang pertama, visual. Tampilan harus menarik dan komunikatif. Yang kedua, kontras, perbedaan warna agar tulisan mudah dibaca. Yang ketiga, pengulangan konsisten dalam warna, font, dan tata letak. Yang keempat, penjajaran, tata letak rapi dan sejajar. Prinsip ini membantu menciptakan slide yang profesional dan nyaman dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wisnata Dika Putri, absen 2 dari 11 MP1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persiapan strategi penyampaian modul 3 bagian D, lalu tata cara pembuatan notula rapat atau pertemuan modul 4 bagian B. Baik, yang pertama yaitu persiapan strategi penyampaian modul 3 bagian D. Apa sih persiapan strategi penyampaian itu? Strategi penyampaian merupakan cara atau metode yang digunakan pembicara untuk menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami, menarik, dan mampu melibatkan audiens secara aktif. Sebelum itu, ada 3 strategi dalam penyampaian materi. Yang pertama yaitu presentasi langsung. Presentasi langsung ini adalah penyampaian materi secara tatap muka tanpa menggunakan media apapun. Strategi ini memungkinkan interaksi langsung antara pembicara dan audiens. Contohnya seperti kegiatan pembelajaran pada saat di sekolah dengan guru dengan murid saat menjelaskan gurunya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah pertanyaan pada audiens. Pertanyaan pada audiens, strategi ini melibatkan audiens dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung selama presentasi. Tujuannya untuk menjaga perhatian, lalu meningkatkan partisipasi dan memastikan pemahaman materi. Apakah audiens sudah paham dengan materi yang sudah dijelaskan itu tadi? Baik, lalu yang terakhir yaitu penggunaan humor.
Penggunaan humor ini dalam presentasi dapat menciptakan suasana yang lebih santai dan membangun kedekatan dengan audiens. Namun, humor harus digunakan secara tepat dan tidak berlebihan. Contohnya itu seperti jika kita melakukan presentasi resmi. Nah, kita juga harus pandai-pandai untuk mengambil humor yang tidak dapat menyinggung audiensnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul 4, yaitu notula rapat. Notula rapat adalah catatan resmi tentang jalannya rapat yang berisi pembahasan, pendapat, dan keputusan. Notula dibuat agar hasil rapat terdokumentasi. Tujuan notula rapat: membuktikan rapat terlaksana secara resmi, mencatat hasil pembahasan dan keputusan, mendokumentasikan informasi penting seperti waktu, tempat, dan peserta. Selanjutnya adalah fungsi notula rapat. Yang pertama, bukti pelaksanaan rapat. Menunjukkan rapat benar terjadi dan berisi catatan pembahasan dan keputusan. Yang kedua, panduan kerja. Merangkum poin penting, tugas, dan batas waktu untuk memudahkan pelaksanaan keputusan. Yang ketiga, dasar pengambilan Baik, di sini ada selanjutnya yaitu tata cara pembuatan notula rapat atau pertemuan modul 4 bagian B. Notula rapat. Apa sih notula rapat itu? Notula rapat merupakan rangkuman yang berisi catatan atau ringkasan dari poin-poin penting di dalam rapat. Langkah-langkah membuat notula rapat atau pertemuan itu ada 5. Yang pertama, saya akan menjelaskan menyiapkan agenda rapat. Agenda rapat adalah komponen penting untuk membantu jalannya rapat agar mencapai hasil yang dibutuhkan. Lalu juga membantu peserta tetap fokus pada satu tujuan dan juga berguna untuk manajemen waktu dan menjadi garis besar penulis notula. Lalu yang kedua adalah merekam kehadiran dalam notula. Apa sih yang dimaksud merekam kehadiran dalam notula? Merekam kehadiran dalam notula ini adalah mencatat daftar peserta yang hadir maupun tidak hadir untuk mengetahui siapa yang menyetujui rapat atau belum mengetahui hasil rapat, agar semua peserta mengetahui kehadiran dan tercipta hasil yang adil dan maksimal. Lalu yang ketiga yaitu mengikuti struktur berdasarkan agenda. Agenda mengatur dan memandu jalannya rapat, membantu rapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan. Hasil rapat dicatat dalam laporan rapat. Lalu jadwal yang terstruktur membantu mencapai tujuan rapat dengan secara efisien dan dengan cepat. Lalu yang keempat yaitu menulis hal penting secara rinci. Mencatat daftar hadir, pendapat peserta, keputusan, dan langkah-langkah selanjutnya. Notulis harus memahami dan dapat menjelaskan isi notula tersebut. Notula mencerminkan hasil rapat dan menjadi dokumen inti yang sangat penting. Perlu diperhatikan dan konsentrasi tinggi saat menulis notula. Terakhir yaitu meminta peserta mengulas notula yang bertujuan untuk pemahaman bersama, yaitu memastikan semua peserta itu memahami isi notula dengan baik atau benar. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kekurangan. Jika ada kesalahan, dapat segera langsung diperbaiki. Lalu, perbaikan dan kesepakatan bersama yang menghasilkan dokumen lebih akurat
Lalu yang terakhir yaitu mengolah kembali notula, yang memastikan pemahaman seragam dan perbaikan yang diperlukan itu tadi. 2. Format atau struktur notula rapat atau pertemuan. Rapat resmi di perusahaan harus menggunakan format notula yang baik dan baku. Untuk strukturnya ada 6, yaitu yang pertama, judul notula atau rapat, yang kedua, tempat dan waktu pelaksanaan, 3, tujuan rapat, 4, daftar anggota rapat, 5, pembahasan, yang terakhir adalah hasil keputusan rapat. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang keenam ini tersebut. Yang pertama, judul notula atau rapat. Untuk membedakan notula satu dengan yang lain. Jadi seperti memudahkan identifikasi saat rapat ini diperlukan untuk diolah kembali. Lalu yang kedua adalah tempat dan waktu. Tempat dan waktu ini bertujuan untuk sebagai pengingat peserta dan menjadi barometer kemajuan hasil rapat. Tujuan rapat ini ditaruh di dalam notula untuk kita bisa mengetahui apa tujuan dari rapat ini. Contohnya itu seperti meningkatkan objek penjualan di era pandemi itu tadi. Lalu yang keempat adalah daftar anggota rapat. Nah, daftar anggota rapat ini kita bertujuan untuk mengetahui anggota yang hadir maupun yang tidak hadir sebagai konfirmasi di dalam notula. Lalu yang kelima adalah pembahasan. Nah, pembahasan ini adalah mengontrol agar rapat tidak melenceng dari tujuan awal dan mengarahkan jalannya rapat agar tujuan tercapai. Lalu yang terakhir yaitu hasil keputusan rapat. Hasil keputusan rapat ini harus dicatat keputusan agar semua anggota itu mengetahui hasil dari rapat tersebut. Lalu ada tips membuat notula rapat atau pertemuan. Ada 3. Yang pertama yaitu persiapan peralatan yang dibutuhkan. Yang dimaksud yaitu mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan sebelum berjalannya rapat. Contohnya seperti menyiapkan 2 pulpen. Yang satunya untuk jaga-jaga, yang satunya untuk menulis. Jika pulpennya nyandet atau ada berhalangan, maka kita pakai yang cadangannya. Agar pada saat mencatat, kita tetap fokus pada rapatnya, tidak bingung untuk kehambatan yang dialami itu tadi. Lalu yang kedua adalah tulis dengan kata-kata sederhana. Tulis kata-kata dengan sederhana ini yaitu memperhatikan detail saat menulis dengan bagian penting saja. Tulis menggunakan kalimat pendek agar mudah dipahami saat dibaca. Nah, pada saat rapat, kita pasti perlu untuk menulis poin-poin penting yang terjadi pada rapat tersebut. Namun, kita juga harus memperhatikan rapat tersebut itu bagaimana. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menulis poin-poin penting pada saat rapat. Lalu C, periksa kembali sebelum didistribusikan untuk memastikan tidak ada kesalahan untuk di poin-poin pentingnya. Terakhir, meminta persetujuan kepada atasan untuk didistribusikan ke peserta lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengertian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini saya akan mempresentasikan modul 4 yang C, penyimpanan dan distribusi notula rapat atau pertemuan. Penyimpanan notula rapat atau pertemuan. Ada beberapa cara penyimpanan notula rapat dengan baik. Yang pertama, penyimpanan fisik, penyimpanan digital, pengaturan keamanan, organisasi berdasarkan tanggal atau topik, pemeliharaan arsip, nama file yang deskriptif, dan backup secara berkala. Lalu ada pendistribusian notula rapat atau pertemuan. Pendistribusian langsung. Keuntungannya cepat, fleksibel dan terkontrol, interaksi secara langsung dan biaya efisien. Dan untuk kelemahannya, keamanan kurang terjaga, terbatasnya geografis, terbatas waktu respon, dan penyebaran terbatas. Lalu ada cara distribusi notula secara langsung. Yang pertama,
pembagian di antara peserta. Lalu yang kedua, salinan digital langsung. Yang ketiga, cetak salinan fisik. Yang keempat, grup pesan seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain-lain. Lalu yang kelima, aplikasi kolaborasi. Lalu ada distribusi melalui email. Keuntungannya mudah diakses, cepat dan efisien, bisa lampirkan file, ada komunikasi tambahan, dan bisa ke banyak penerima. Untuk kelemahannya, batas ukuran file, risiko spam, bergantung pada internet, format digital, dan keamanan terbatas. Untuk caranya, yang pertama, siapkan notula, siapkan email, lalu tentukan tujuannya, lampirkan file, jelaskan isinya, tambahkan kontak, lalu periksa dan kirim. Kemudian distribusi melalui jasa, pos, atau kiriman kilat. Yang pertama itu yaitu keuntungannya. Keuntungannya jangkauan luas, aman dan rahasia, tidak tergantung internet. Kemudian yang terakhir pengiriman andal. Kemudian juga ada kelemahan, waktu lama, bergantung pada pihak ketiga, resiko rusak hilang, biaya juga termasuk, yaitu biaya yang cukup mendapatkan nominal tinggi. Kemudian ada caranya, yaitu pertama siapkan notula, pilih jasa pengiriman, kemas dokumen, kirim ke petugas, isi formulir, bayar biaya, simpan bukti, lacak pengiriman, dan konfirmasi penerimaan. Kemudian ada distribusi melalui faksimiles. Kelemahannya yaitu keamanan rendah, bergantung mesin fax, ukuran terbatas, dan terakhir kualitas terbatas. Kemudian ada caranya, siapkan notula, tentukan penerimaan, gunakan mesin fax, kirim dokumen, verifikasi pengiriman, konfirmasi penerimaan. Keuntungannya yaitu mudah digunakan, cepat, bisa tanpa internet, format asli tentu terjaga. Kemudian distribusi melalui jasa, petugas, kurir, perusahaan. Keuntungan ada pelacakan, penanganan profesional, cepat dan andal, aman dan rahasia. Kelemahannya yaitu jangkauan terbatas, bergantung pihak ketiga, biaya lebih tinggi, waktu terbatas. Yaitu yang terakhir ada caranya, siapkan notula, hubungi kurir, koordinasi pengiriman, kemas dokumen, catat nomor kirim, dan konfirmasi penerimaan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.